Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Episode 10. Karena terlalu senangnya Zaki, ia tidak memperbolehkan Fatin berjalan meski Fatin sudah kuat untuk berjalan. Zaki bahkan ingin menggendong Fatin sampai ke mobil, namun Fatin menolaknya. Akhirnya Fatin pasrah duduk di kursi roda dan didorong suaminya sampai parkiran. Zaki dan Fatin sampai di rumah. Zaki membukakan pintu mobil untuk istrinya. Fatin turun dari mobil. Zaki sudah siap-siap akan menggendong Fatin, namun Fatin tidak mau. "Stop mas. Hani, nanti kamu jatuh." "Astagfirullah. Mas, aku sudah nggak pusing, cuma lemah saja. Mas cukup memapahku." "Kamu yakin?" Yakin." Zaki pun memapah tubuh Fatin. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Zaki, ibu telepon kamu dari tadi tapi nggak diangkat. Ibu khawatir terjadi apa-apa. Handphonenya aku silent bu." Mami sudah sehat?" Fania memeluk kaki Fatin. "Iya sayang, Mami sehat. Terima kasih sudah mengkhawatirkan Mami." Fatin pun duduk di sofa. "Zaki, gimana kata dokter? Kenapa istrimu bisa pingsan?" Zaki tidak menjawabnya, tapi ia memberikan sebuah amplop kepada ibunya. Bu Wardah mendadak tegang. Ia takut menantunya memiliki penyakit yang serius. "Sini bu, biar aku yang buka." Zahira membantu membuka amplopnya. Mereka ternganga saat melihat isi amplop tersebut adalah foto hasil USG. "Zaki, ini." "Mbak, kamu hamil?" sahut Zahira. Dengan cepat Fatin mengangguk. "Benar Zaki." "Iya bu, istriku sedang hamil." "Alhamdulillah. Selamat sayang. Ibu senang sekali." Bu Wardah terharu, matanya berkaca-kaca. "Fania, kamu bakal punya adik," ujar Zahira. "Beneran ma?" "Iya, Mami lagi hamil sekarang. Adiknya di dalam perut." "Hore." Fania meloncat-loncat kegirangan. Bu Wardah memeluk menantunya. Ia tidak bisa membendung air matanya. Ia teringat kepada almarhum suaminya. Seandainya ayah Zaki masih hidup, dia pasti sangat senang. Dulu ia ngotot sekali ingin Zaki menikah dan ingin segera memiliki cucu dari Zaki. "Bu, ayah pasti melihatnya dan merasa senang juga," ujar Fatin. "Selamat ya mbak, semoga sehat sampai lahiran nanti," ujar Zahira seraya memeluk kakak iparnya. "Amin. Terima kasih Mama Fania." "Fania mau adik cewek apa cowok?" tanya Zaki. "Kalau boleh sih Fania maunya adik cewek sama cowok biar lengkap hehe. Kan kalau cewek bisa nemenin aku main boneka, kalau cowok bisa melindungi aku kalau ada yang mengganggu." "Amin. Semoga keinginanmu dikabulkan." "Tunggu sebentar, mbak, ini hasil usnya masih samar. Tapi di sini sepertinya bukan satu titik saja," ujar Zahira. Ia mengamati kembali foto USG di tangannya itu. Zaki dan Fatin tersenyum. "Istriku hamil kembar 4. "Apa? Masya Allah. Beruntung sekali kalian kak." Kabar bahagia tersebut langsung disampaikan Zaki kepada keluarga Fatin. Zaki sendiri yang menelpon mertuanya. Tentu saja kabar kehamilan Fatin membuat orang tuanya senang. Bunda Salwa langsung menelpon Fatin dan memberi sedikit wejangan kepada putrinya. Malam harinya, Fatin tidak boleh keluar kamar. Zaki mengambilkan dan membawa makan malam ke kamar untuknya. Bahkan Zaki menyuapi istrinya. "Mas, aku masih bisa makan sendiri. Kamu masih lemah, biarkan aku melayanimu." Fatin pun menurutinya. Namun makanannya tidak dihabiskan karena perutnya mual. Zaki memanggil Bibi untuk membereskan perabotan bekas makan Fatin. "Hani, apa perutmu terasa berat?" "Mas, mereka masih kecil, masih sebiji kacang. Mana mungkin berat? Hehe. Aku tidak sabar menunggu mereka besar." "Hani, terima kasih karena kamu mau menjadi ibu dari anak-anakku." "Mas, kamu ngomong apa sih? Aku ini istrimu, teman hidupmu. Lalu bagaimana mungkin aku tidak mau hamil anakmu?" "Ada-ada saja." Mereka pun berpelukan. Keesokan harinya, Fatin sudah mewanti-wanti Zaki agar mandi tanpa memakai sabun. Tentu saja Zaki menurutinya, karena sekarang dia sudah tahu penyebab keinginan aneh istrinya. Pagi ini Zaki masih memanjakan istrinya. Ia mengambilkan sarapan untuk istrinya. Huwek. Fatin lari ke kamar mandi, namun ia tidak memuntahkan apapun. "Mas, aku tidak ingin makan nasi." "Hani,
Makanlah. Mas, aku mau bubur sumsum terus disiram pakai gula merah. Kayaknya enak banget deh, Mas. Mana ada orang jualan pagi-pagi begini? Aku mual cium bau nasi, Mas. Sebentar, aku bilang ibu dulu. Zaki pun turun ke bawah mencari ibunya. Ia menyampaikan keinginan istrinya. Tentu saja Bu Wardah langsung berinisiatif untuk membuat sendiri bubur sumsum untuk menantunya. Wanita hamil memang kadang suka banyak keinginan Zaki. Kamu harus sabar ya. Selama masa kehamilan, mereka mengalami perubahan yang tidak menentu. Dulu saja saat ibu hamil kamu, ibu malah ngidamnya makan ramen di Jepang langsung. Jadi ayahmu terpaksa membawa ibu terbang ke Jepang. Waduh, semoga istriku tidak ngidam yang aneh-aneh. Batin Zaki. Zaki kembali ke kamarnya. Hani, tunggu 15 menit lagi ya, bubur sumsumnya sedang dimasak. Siapa yang masak, Mas? Ibu. Kok jadi ngerepotin ibu? Ibu malah seneng kok, udah tunggu saja. Dengan semangat Bu Wardah memasak bubur sumsum untuk menantunya. 15 menit kemudian Bu Wardah datang dengan membawa semangkok bubur sumsum dan gula merah yang sudah dicairkan. Nah, ini buburnya. Ayo dimakan. Maaf sudah merepotkan, Bu. Tidak sama sekali. Orang hamil memang kadang gitu, gak suka bau nasi. Ayo dimakan, biar ada nutrisinya. Kasihan juga bayi yang di perut. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bu Wardah meninggalkan mereka. Fatin sangat bersyukur mendapatkan mertua yang baik dan sayang kepadanya. Ia pun makan bubur dengan lahap. Jam 9, belum ada tanda-tanda Zaki berangkat ke kantor. Ia masih menemani istrinya di kamar. Mas, kamu gak mau berangkat kerja? Aku libur hari ini. Hah, kenapa? Memang tanggal merah ya? Nggak, aku cuti sehari buat menemani istriku yang sedang hamil. Ya Allah Mas, kamu ada-ada saja. Hani, kamu pingin apa lagi? Jangan sungkan-ongkan untuk meminta, aku akan menuruti semua yang kamu inginkan. Belum pingin apa-apa, kamu berangkat kerja saja Gih. Nggak mau. Anak-anak lihat papi kalian, dia malas kerja. Ujar Fatin seraya mengelus perutnya yang masih rata seakan-akan bisa ngobrol dengan bayinya. Ish, enak saja. Anak-anak papi, tenang saja. Meskipun papi tidak bekerja selama 1 bulan pun, tabungan kalian pasti akan penuh. Fatin hanya bisa geleng-geleng kepala menghadapi suaminya. Malam harinya, Pisang Raja Zaki sedang mood on, tapi ia berusaha menahan keinginannya karena ingat pesan dokter Anita kepadanya. Kalau bisa tolong puasa dulu selama 3 bulan ke depan Tuan. Karena kehamilan di trimester pertama itu sangat rentan. Apalagi bukan ada 1 nyawa di dalam rahim istri Anda, tapi ada 4. Jadi berhati-hatilah. Zaki berbaring membelakangi istrinya. Fatin merasa ada yang aneh terhadap suaminya. Mas, kamu udah ngantuk? Hah? Iya. Tidak, sebenarnya aku belum mengantuk kok. Kok tumben kamu membelakangi aku? Kamu udah bosan sama aku, Mas? Tidak. Bukan begitu, Hani. Zaki berbalik dan memeluk istrinya. Ia memberikan pengertian kepada istrinya. Fatin pun akhirnya paham. Hehe, sabar ya Mas. Akhirnya mereka terlelap dalam tidur yang nyenyak. Hampir 1 bulan berlalu. Usia kandungan Fatin sudah 8 minggu. Setiap hari ia harus mengkonsumsi vitamin untuk mengurangi jualnya. Ia harus berjuang untuk makan karena bukan untuk dirinya saja yang butuh nutrisi, tapi juga keempat calon bayinya. Setiap hari Zaki selalu menanyakan apa yang istrinya inginkan. Hari ini rumah Zaki ramai karena sedang mempersiapkan ulang tahun Fania besok. Bunda Salwa dan Abi Tristan juga sudah datang membawa Saif dan Sasa. Mereka memang sengaja datang lebih awal karena merindukan putrinya. Sejak hamil, Fatin jarang bepergian karena sering mual. Ira dan suaminya tidak bisa ikut karena Ira sudah tidak kuat berjalan jauh di usia kandungannya yang akan menginjak 8 bulan. Begitu pula Winda dan Windy sudah mulai aktif masuk sekolah. Saat ini mereka sedang mempersiapkan souvenir dan bingkisan untuk dibagikan ke para undangan. Mereka juga menyiapkan beberapa door prize untuk mereka yang beruntung. Fania asik bermain dengan Saif dan Sasa. Ia sangat senang karena punya teman bermain di rumah. Keesokan harinya, acara ulang tahun Fania akan dimulai pada jam 9 pagi. Jam 8 tamu mulai berdatangan. Ada sekitar 200 undangan yang akan hadir. Di antaranya adalah teman sekolah Fania. Fania sudah cantik dengan kostum rancangan Mami Fatin. Begitu juga dengan Bu Wardah, Zahira, dan Fatin mengenakan baju couple.
Ada badut Hello Kitty dan juga pesulap yang akan memeriahkan ulang tahun Vania. Namun di pertengahan acara, ada tamu tak diundang. Denada beserta anaknya yang masih TK, Desi, dan Bu Dewi datang membawa kado untuk Vania. Vania sayang, maaf Grandma terlambat. Bu Dewi dan anak-anaknya mencium pipi kiri dan pipi kanan Vania. Tentu saja Vania kaku menerima perlakuan mereka. Zaki masih mengamati mereka. Ia belum tahu apa maksud kedatangan mereka. Namun Zaki tetap waspada karena 2 hari yang lalu mereka kalah dalam hasil putusan pengadilan perkara saham Daryl. Guru Vania yang menjadi pemandu acara. Acara pun dilanjutkan. Ada penampilan dari pesulap yang lucu, yang membuat anak-anak ketagihan dengan trik sulapnya. Door prize juga mulai diundi. Hadiah door prize macam-macam, ada yang berupa tiket bermain di Ancol dan juga beberapa mainan edukasi. Dan kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu ulang tahun dan tiup lilin. Kemudian acara potong kue. Potongan pertama Vania siapkan untuk sang mama. Kemudian oma, papi, dan maminya. Sementara keluarga papa Vania hanya bisa gigit jari. Namun melihat air muka mereka yang tak biasa, Fatin pun meminta Vania untuk menyuapkan kue kepada mereka. Dan Vania menuruti perintah maminya. Mereka mengabadikan momen tersebut. Nampak Vania sangat senang, karena baru kali ini ulang tahunnya dirayakan dengan meriah. Beberapa teman Vania juga tampil menyanyikan lagu anak-anak. Di akhir acara, Bu Dewi bersikap manis kepada Bu Wardah dan Zahira. Ia meminta maaf atas perlakuannya dan keluarganya selama ini. Zaki masih curiga dengan sikap mereka yang mendadak berubah. Bahkan Bu Dewi bersikap sangat manis kepada Vania. Namun Vania masih canggung. Perasaan anak kecil lebih peka dari orang dewasa. Mungkin ia merasa perlakuan keluarga papanya ini tidak tulus. Sementara Zahira lebih berhati-hati dalam mengambil sikap. Ia juga curiga dengan sikap almarhum suaminya. Vania, nanti kapan-kapan nginep di rumah Grandma ya? Nanti kamu bisa main sama Kak Darius. Iya Vania, hati jangan lupa ya kadonya yang dari kami dibuka duluan. Kamu pasti suka. Vania hanya mengangguk tanpa menjawab. Akhirnya, tamu pun berangsur pulang. Termasuk Bu Dewi dan keluarganya. Vania, kenapa kamu cemberut? Tanya Fatin. Om ganteng gak jadi datang. Ujar Vania dengan ekspresi kecewa. Tiba-tiba ada seseorang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab mereka serempak. Om ganteng. Pekik Vania. Ia pun langsung berlari memeluk Om Arya. Zahira ternganga melihat putrinya yang begitu antusias menghampiri Arya. Hai cantik, maaf Om telat soalnya mobil Om bannya kempes tadi. Ujar Arya seraya mencubit pipi Vania. Nggak apa-apa Om, Vania seneng Om mau datang. Ayo sini Om, kuenya masih ada. Selamat siang, Tante dan yang lainnya. Bang, kamu bawa mobil sendiri? Tanya Fatin. Iya dek. Ini kue buat Om ganteng, Vania suapin ya. Enak sekali. Terima kasih cantik. Oh iya ini kado untuk Vania. Ujar Arya seraya mengusap kepala Vania dengan sayang. Terima kasih Om ganteng. Vania mengecup pipi kanan Om Arya. Sama-sama, sayang. Ah, mereka so sweet sekali ya Bi. Bisik Bunda Salwa kepada suaminya. Sepertinya Arya sudah menganggap Vania anaknya sendiri. Itu artinya, Abi Trustan memberi kode kepada Bunda Salwa. Bunda Salwa pun mengangguk paham. Bu Wardah pun terharu melihat kedekatan mereka. Vania, omnya baru sampai pasti capek. Ayo biarkan omnya makan dan minum dulu. Iya Oma. Sementara itu, Zahira tidak bisa berkata apa-apa. Arya pun menyantap hidangan yang sudah disuguhkan di depannya sampai habis. Akhirnya, tim dekorasi mulai membereskan semuanya. Vania sudah tidak sabar ingin membuka kadonya yang menumpuk. Para laki-laki sedang asik ngobrol di ruang tamu. Sedangkan para perempuan menemani Vania membuka kado. Vania membuka kado pertamanya dari Om Arya. Ia lupa dengan pesan dari saudara palanya. Wow, keren sekali rumah Barbie-nya. Om Arya tahu saja kalau aku pingin rumah Barbie. Kak Vania, nanti main sama Sasa ya? Iya dek Sasa. Mereka melanjutkan untuk membuka kado yang lain. Karena sudah waktunya duhur, mereka pun salat duhur bergantian. Sore harinya, Zahira sedang menyiram tanamannya. Zaki, Arya, dan Abi Haris sedang ngobrol di pinggir kolam sambil menikmati secangkir teh dan camilan. Diam-diam Arya mencuri pandang.
Ia memperhatikan gerak-gerik Zahira dari kejauhan. Zaki menyadari gelagat Arya. "Abi, sini," panggil Bunda Salwa. "Ada apa, Bun? Aku butuh bantuanmu." Baiklah." Abi Tristan pun masuk ke dalam rumah menghampiri Bunda Salwa. Setelah kepergian Abi Tristan, Zaki pun menegur Arya. "Bro, boleh aku bertanya sesuatu?" "Apa itu?" "Selama hidup awal pencapaian yang belum kamu dapat?" "Haha. Di usiaku yang akan memasuki 26 tahun ini, aku ingin menikah dan hidup bahagia bersama keluarga kecilku." "Sudah ada calon?" Arya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu menggelengkan kepalanya. Zaki menyunggingkan senyum. "Zahira," panggil Zaki seraya melambaikan tangan. Zahira pun menghampiri kakaknya. "Ada apa, Kak? Apa kamu punya seorang teman perempuan yang belum menikah?" "Untuk apa, Kak?" "Untuk dijadikan calon istri." "Kak, kamu jangan macam-macam deh. Mbak Fatin mau kamu madu?" "Astagfirullah. Bukan untukku, tapi untuk Arya." "Hah?" Keget Arya. "Benar kan, kamu lagi cari calon istri?" Iya." Zaki menahan tawa melihat ekspresi Arya. Ia masih ingin menunggu Arya berkata jujur kepadanya. Teman-temanku, aku sudah lost kontak dengan mereka, Kak. Dan setahuku kebanyakan sudah menikah." "Maaf ya Kak, autor belum bisa update karena kesibukan autor bukan hanya di satu bidang saja. Tapi autor berusaha untuk up setiap hari meski cuma satu bab, harap dimaklumi." Takut hilaf. Malam harinya, Arya tentu saja masih berada di rumah Zaki. Ia menginap dan akan pulang besok. Begitu juga dengan Abi Tristan, Bunda Salwa, dan kedua anak Ira. Namun bedanya, Arya naik mobil dan mereka naik pesawat. Saat ini mereka sedang makan malam bersama di luar. Zaki membawa mereka ke salah satu restoran yang terbaik di Jakarta. Karena kebetulan istrinya sedang ingin makan steak daging. Dan di restoran tersebut steaknya paling enak menurut Zaki. Fatin pun memesan apa yang ia inginkan, begitu pula yang lainnya. Kebetulan Suster Fania tidak ikut karena capek. Jadi saat menunggu pesanan datang, Fania dan kedua anak Ira bermain di playground yang disediakan di restoran tersebut. Arya menjaga mereka dari tempat yang cukup dekat. Namun tiba-tiba Fania tidak sengaja menyenggol seorang wanita muda sehingga minuman yang dipegangnya tumpah sedikit dan mengenai bajunya. Maaf tante, Fania nggak sengaja," ujar Fania. Ia nampak ketakutan melihat wanita tersebut. Nggak punya mata ya? Masih kecil juga jalannya nggak bener." Melihat hal tersebut, Arya langsung pasang badan. "Maaf Nyonya, bukankah dia sudah minta maaf? Tetap saja tidak bisa mengembalikan bajuku yang sudah basah dan kotor. Kalau masalah itu, akan saya ganti." Arya mengeluarkan dompetnya. "Bajuku ini sangat mahal, mana mungkin Anda bisa menggantinya?" "Berapa?" 10 juta. 20 juta. Tantang Arya. Head tersebut membuat perempuan tersebut penasaran dengan orang yang ia hadapi saat ini. Dari kejauhan, Zaki melihat ada yang tidak beres. Ia pun menghampiri Arya. "Ada apa ini?" "Mas Zaki," ujar wanita tersebut. "Papi, tadi Fania nggak sengaja menyenggol tante ini." "Oh iya, tidak apa-apa kok. Tadi saja nyolot seperti singa," gerutu Arya. "Saya permisi dulu, mau membersihkan baju." "Dita, bajumu akan aku ganti." "Tidak usah mas, ini tidak seberapa." Arya nampak kesal melihat Dita. Ia juga melihat sikap Dita ini tak biasa kepada suami sepupunya. Arya pun menceritakan kronologinya kepada Zaki. Zaki salut terhadap sikap Arya yang sigap melindungi Fania. Zaki pun berterima kasih kepada Arya. Pesanan mereka sudah datang. Mereka pun mulai menyantap makanannya. Saat makan, tak jarang Arya mencuri pandang kepada Zahira. Tak jarang pulang pandangan mereka bertemu, lalu mereka sama-sama menunduk. Hal tersebut tak lepas dari perhatian Zaki dan Fatin. Fania yang selalu ngintil kepada Arya pun saat ini sedang makan disuapin Arya. "Arya, ibu harap kamu mau jadi papanya Fania," batin Bu Wardah. Pulang dari restoran, mereka langsung masuk ke kamar masing-masing. Sebenarnya Fania ingin tidur dengan Om Arya, namun Papi Zaki memberi pengertian kewadanya. Fania pun paham. Di kamar Zaki, ia sudah berbaring hendak tidur. Namun tiba-tiba matanya terbelalak melihat penampilan istrinya yang begitu seksi mengenakan lingerie warna pink Fanta. Jakun Zaki naik turun, dan dengan otomatis pisang rajanya perlahan menegang.
Fatin berlagak seperti wanita polos yang tak berdosa berjalan berlenggak-lenggok mendekati tempat tidur. Ia berbaring dengan belahan paha yang terbuka dan pura-pura acuh kepada suaminya. Zaki menelan salivannya sendiri. "Hani." "Iya, ada apa sayang? Kakakmu tumben pakai baju seksi." "Lagi pingin saja mas, mungkin ini maunya anak-anak," ujar Fatin seraya mengelus perutnya yang sudah terlihat sedikit buncit. Zaki langsung berbalik membelakangi istrinya. Ia takut imannya runtuh jika terus disuguhkan pemandangan yang menggoyahkan imannya. "Sayang, kok hadap ke sana sih, kenapa? Aku sudah gak menarik lagi ya. Badanku udah gendut, udah gak cantik lagi ya," ujar Fatin dengan wajah cemberut. Zaki langsung berbalik. Tidak bukan begitu. Kamu tetap wanita tercantik bagiku. Hani, aku takut hilaf." Zaki pun memeluk istrinya. Dan pisang rajanya sudah menegang sempurna menyundul bagian awan Fatin. Fatin menahan tawanya. Dalam hati ia merasa kasihan kepada suaminya. "Sayang," panggil Fatin dengan suara yang mendayu-dayu manja. "Iya Hani, apa kamu tidak ingin mengunjungi mereka?" "Hah, bukankah pisang raja sudah siap tempur?" "Hani, aku ingin sekali. Tapi kata dokter Anita, SSSTTT." Fatin menutup mulut suaminya dengan jari telunjuknya. "Sayang, aku menginginkannya. Kali ini lakukanlah. Nggak apa-apa kok, pelan-pelan saja. Setelah ini kamu bisa puasa lagi." Belum juga Zaki menjawab perkataan istrinya, Fatin sudah menyerangnya dengan mengecup bibirnya. Tangan Fatin tak tinggal diam menggerayangi tubuh suaminya. Sebagai seorang laki-laki yang sudah 1 bulan berpuasa, tentu saja Zaki seperti menemukan sumber kehidupan. Ia pun langsung menyambut dengan semangat 45. Dengan lembut Zaki mencumbu istrinya. Dan dengan berhati-hati, ia mulai mengarahkan pisang raja untuk menyapa kue cucurnya. Sungguh Zaki merasa kesulitan. Rasanya hampir sama seperti saat malam pertama. "Nak, maafkan papi. Papi rindu, kalian baik-baik saja ya?" ujar Zaki seraya mengecup perut istrinya. Pelan namun pasti akhirnya pisang raja dapat menembusnya. Dan terjadilah apa yang harus terjadi. Sebenarnya Zaki ingin nambah lagi, namun ia harus mengontrol. 1 kali saja baginya sudah sangat bersyukur. Ia pun hendak keluar dari kamarnya untuk menghindari sesuatu yang diinginkannya lagi. "Mau kemana mas? Aku mau cari angin sebentar." Good night. Have a nice dream, Hani." Zaki mengecup kening istrinya, kemudian membenarkan selimut untuk istrinya. Sementara di kamar tamu, Arya tidak dapat tidur. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar bisa mengungkapkan perasaannya kepada Zahira dan keinginannya kepada Zaki. Ia pun keluar dari kamar mencari udara segar di depan paviliun, karena kebetulan kamarnya dekat dengan paviliun. Ia duduk di kursi sambil membaca email di handphone yang dikirim oleh karyawannya. Ia juga mengambil segelas air putih yang saat ini ada di atas meja. "Arya, kamu ngapain? Aku kira ada maling bertamu di rumahku." Bro, ini aku sedang mencari udara segar. Aku tidak bisa tidur. Kamu sendiri ngapain? Bukankah orang yang sudah punya istri akan tidur nyenyak? Haha. Aku sedang menghindari sesuatu." Sudahlah, kamu tidak akan paham." Arya mengerutkan dahinya. "Haha, sudah lupakan saja." Zaki menepuk bahu Arya. Ia pun duduk di kursi yang bersebelahan dengan Arya. "Bro, aku lihat kamu sangat menyukai Vania, bahkan mungkin kamu menyayanginya." Iya, tentu saja. Vania gadis kecil yang lucu dan menggemaskan. Siapapun akan suka dan sayang kepadanya. Betul sekali, dia anak yang manis. Aku berniat mencarikan papa untuk Vania dan suami untuk Zahira. Dan sepertinya aku sudah menemukannya. Uhuk. Atia tersedak minumannya sendiri. "Kamu kenapa? Hati-hati kalau minum," ujar Zaki seraya menepuk-nepuk punggung Arya. Tidak apa-apa. Aku hanya kurang fokus minumnya." "Oh." Zaki menahan senyumnya. Mereka pun melanjutkan obrolan sampai tidak terasa sudah jam 1 dini hari. Akhirnya mereka kembali masuk ke kamar. Zaki pun menyusul Fatin tidur. Begitu pula dengan Arya. Kini ia sudah bisa memejamkan matanya dan terlelap dalam tidurnya. Keesokan harinya, Abi Tristan, Bunda Salwa dan kedua anak Ira sudah bersiap-siap berangkat ke bandara. Sedangkan Arya masih santai saja. "Arya, bukannya kamu juga mau pulang?"
Tanya Bunda Salwa. Nggak jadi, Tante. Aku mendadak ada urusan dengan salah satu perusahaan. Mungkin besok atau lusa baru pulang. Tapi nanti aku akan menginap di hotel. Loh, kok di hotel? Nggak apa-apa menginap di sini saja? Fania pasti senang. Apa kamarnya kurang nyaman? Sahut Bu Wardah. Bukan, begitu. Kamarnya nyaman sekali, Tante. Saya nggak enak saja, hehe. Halah, nggak apa-apa, nanti kalau perlu biar Zaki lapor RT. Om ganteng, beneran Om nggak jadi pulang? Hore. Fania senang sekali. Fania meloncat kegirangan. Ya sudah, kami duluan. Pamit Bunda Salwa. Iya, hati-hati Tante, Om. Abi Tristan dan Bunda Salwa diantar oleh Zaki dan Arya ke bandara. Setelah itu Arya, ia ikut bersama Zaki ke kantornya. Flashback on. Semalam sebelum Zaki dan Arya kembali ke kamar, ada pembicaraan serius di antara mereka. Arya, kita ini laki-laki. Seorang laki-laki itu harus punya komitmen. Sekarang aku tanya sama kamu, apa kamu hanya menyukai Fania saja atau kamu juga tertarik dengan mamanya? Dek. Arya merasa diintimidasi. Sepertinya ia harus menyampaikan niatnya kepada Zaki. Dari mana kamu tahu, bro? Arya, aku ini laki-laki normal. Aku bisa melihatnya. Jadi apa benar tebakanku? Iya, maaf aku sudah lancang menaruh hati kepada Zahira. Ujar Arya seraya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia merasa khawatir, takut Zaki marah. Kalau begitu berjuanglah. Sontak Arya mendongak, melihat tatapan Zaki yang sangat serius. Apa kamu tidak marah? Tidak, untuk apa aku marah? Aku justru akan merestui dan mendukungmu. Tapi kamu harus berjuang untuk meluluhkan hatinya. Dia masih memiliki trauma dan juga mungkin dia belum bisa melupakan almarhum. Tugasmu cukup berat. Tapi kalau kamu bersungguh-sungguh semua akan mudah. Ada Fania yang bisa membantumu. Terima kasih, bro. Terima kasih. Ujar Arya seraya menggenggam tangan Zaki. Kamu antusias sekali rupanya. Hehe, maaf aku emang sangat bersemangat. Arya melepas genggaman tangannya. Sekarang tidurlah, sudah malam. Aku tahu kamu tidak bisa tidur karena memikirkan ini. Ujar Zaki dengan menyunggingkan senyumnya. Flashback off. Zaki dan Arya sedang di kantor membicarakan tentang macam-macam bahan tekstil. Zaki baru tahu kalau selama ini perusahaannya mengambil barang dari pabrik Arya. Karena selama ini ia mempercayakan Haikal untuk mengurus masalah bahan tekstil. Pulang sekolah Fania menangis karena tidak menemukan Om Arya. Ia pikir Om Arya telah membohonginya. Mami, Om ganteng pulang ya. Om ganteng bohongin Fania, Hicks. Pulang-pulang kok nangis sih? Om Arya sedang pergi ke kantor sama papi. Beneran ya, Mi? Iya sayang, mana mungkin Mami bohong. Ganti baju dulu, Gi. Nanti kita antar makan siang ke kantor untuk papi dan Om Arya. Siap, Mami. Tapi Mami boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa, Mami? Nanti ajak Mama juga ya, karena pulang dari kantor nanti Mami mau ajak Mama shopping. Bisa sayang? Bisa, Mami. Ya sudah, Fania ke kamar dulu. Oke sayang. Fatin pergi ke dapur untuk memasak makan siang. Kali ini ia akan memasak sayur sup, perkedel dan tongkil bumbu pedas. Nona, biar Bibi saja yang masak. Nanti Nona capek. Nggak apa-apa, Bi. Ini juga keinginan anak-anakku. Mereka mau ikut masak buat papinya, hehe. Tapi Bibi, bisa bantuin mengupas bumbunya ya, Bi? Karena kayaknya aku mual dengan bau bawang mentah sekarang. Siap, Nona. Fatin pun mulai memasak. Sementara Fania sedang merayu mamanya agar mau ikut ke kantor bersamanya dan Mami Fatin. Zahira tetap tidak mau. Kalau Mama tidak mau ikut, besok Fania akan menginap di rumah Grandma. Jangan, iya Mama ikut. Nah gitu dong, kan kasihan Mami nggak ada remannya. Yes, tugasku berhasil. Maafkan Fania Ma, udah ngancam Mama, batin Fania. Setelah salat duhur mereka bertiga berangkat ke kantor diantar sopir. Fatin membawa rantang yang berisi makan siang untuk suaminya dan abang sepupunya. Selama perjalanan, Zahira selalu berzikir dan memejamkan mata. Ma, lihat ke samping. Coba Mama pelan-pelan lihat jalanan. Ma, tidak semua situasi itu sama. Mama harus bisa melawan ketakutan Mama. Fania butuh Mama. Dek.
Hati Zahira terenyuh mendengar perkataan malaikat kecilnya. Fania seakan ingin memberi semangat untuk mamanya. Fatin juga tidak menyangka jika Fania akan berkata seperti itu. Anak itu sangat cerdas dan peka terhadap sekitar. Zahira pun pelan-pelan membuka mata dan melihat ke arah jendela. Cukup banyak kendaraan berlalu lalang dan gedung pencakar langit yang berjejer di ibu kota. Zahira pun mulai menikmati pemandangan di luar jendela. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kantor Zaki. Pak sopir membukakan pintu untuk mereka. Hati-hati Nyonya Muda. Terima kasih Pak. Zahira membantu Fatin membawakan rantang makanan. Mereka bertiga langsung masuk ke lift untuk menuju ruangan Zaki. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bidadariku sudah datang. Zaki beranjak dari kursinya dan menghampiri istrinya. Ia mengecup kedua pipi istrinya di hadapan mereka. Yang jomblo harus bersabar. Batin Arya. Ish papi, di sini ada Fania. Masa cuma mami yang dicium? Ah iya, maafkan papi. Zaki pun berjongkok mensejajarkan diri dengan Fania, kemudian memberi perlakuan yang sama seperti kepada Fatin. Fatin dan Zahira hanya bisa geleng-geleng kepala menanggapinya. Tanpa sengaja pandangan Zahira dan Arya bertemu. Keduanya pun segera menunduk. Sayang, aku bawakan makanan untuk kalian. Ayo makan dulu. Fatin menyiapkan makanan untuk mereka. Ia menuangkan nasi, sayur dan lauk ke piring suaminya. Bang, maaf ya sementara ambil sendiri dulu. Ujar Fatin seraya melirik Fania. Fania yang peka pun akhirnya buka suara. Mama, kasihan Om ganteng. Tolong dong ambilkan Ma. Hah? Masa Fania yang ambilkan Ma? Nanti kalau tumpah berceceran gimana? Iya. Zahira pun akhirnya menuangkan nasi ke piring Arya. Segini cukup? Iya cukup. Zahira pun menuangkan sayur sup dan lauk ke piring Arya. Di dalam hati Arya sangat senang. Terima kasih, ucap Arya kepada Zahira. Dihabisin Om. Arya menunjuk jempolnya, tanda oke. Kalian gak makan juga? Tanya Zaki. Kami sudah makan sebelum berangkat ke sini, kalian lanjutkan saja. Zaki dan Arya pun makan dengan lahap. Setelah mereka selesai makan, Zahira membantu membereskan perabotan bekas makan mereka. Saat akan mengambil piring Arya, tangan Zahira tidak sengaja menyentuh tangan Arya. Sontak Arya mendongak memandang Zahira. Zahira pun langsung menyingkirkan tangannya. Ini. Arya memberikan piringnya kepada Zahira. Fatin sangat gemas melihat mereka berdua. Sepertinya ia harus melakukan sesuatu. Fatin mengajak suaminya pulang lebih awal dari kantor karena ia ingin belanja sesuatu di mall. Tentu saja Zaki menurutinya. Arya yang membawa mobil. Zaki membukakan pintu bekakang untuk istrinya. Fania pun masuk lewat pintu tengah. Zahira bingung akan duduk di mana. Zahira, duduk di depan. Perintah Zaki. Tapi Kak, Ma, cobalah seperti tadi, mana pasti bisa. Ucap Fania. Tidak, kalau begitu aku tidak usah ikut. Begini saja Mas, kita tukar tempat. Kamu saja yang jadi sopir. Zaki pun mengambil alih kemudi. Fatin duduk di samping kemudi. Zahira, Arya dan Fania duduk di jok belakang. Fania duduk di tengah sebagai pembatas antara mamanya dan Om Arya. Selama perjalanan, Zahira melihat ke samping jendela. Fania menggenggam tangan sang mama dengan tangan kirinya. Melihat hal tersebut, Arya pun menggenggam tangan kanan Fania. Hehe, Om ganteng, tangan Om sama tangan mama dingin. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di salah satu mall terbesar di Jakarta. Zaki turun dan membukakan pintu untuk istrinya. Arya pun turun dari mobil. Namun saat akan membukakan pintu untuk Zahira, ternyata Zahira juga membuka pintunya. Kepala Arya terbentur pintu mobil. Aduh. Zahira turun dari mobil. Maaf. Tidak sengaja. Sontak Zahira memegang kepala Arya. Sir, seperti ada aliran listrik yang mengalir di tubuh Arya. Sakit ya? Pasti sakit banget itu, sahut Zaki. Zahira pun pelan-pelan memijit kepala Arya. Kalau kata orang tua dulu sih pijat dengan rambut biar gak benjol. Zahira, coba pijat dengan rambutmu. Iya Kak. Dengan canggung Zahira pun menuruti perintah kakaknya. Ia mengambil sebagian rambutnya lalu diusapkan seraya memijit kepala Arya yang terbentur.
Semerbak wangi rambut Zahira merasuk ke dalam pen kecupan Arya. Astagfirullah. Ingat dosa Arya. Batinnya. Sudah. Ini sudah tidak sakit. Beneran Om? Sahut Fania. Iya cantik. Zaki dan Fatin menahan senyum melihat mereka. Mereka pun meninggalkan parkiran dan masuk ke dalam mall. Zaki menggandeng tangan istrinya mendahului mereka. Sontak Fania menggandeng masnya dengan tangan kanannya dan menggandeng Om Arya dengan tangan kirinya. Ayo Om, Mama. Kita masuk. Melihat senyum Tania, Zahira tentu tidak tega untuk membantahnya. Mereka bertiga nampak seperti keluarga kecil yang bahagia. Hani, sebenarnya kamu ingin beli apa? Baju hamil, sebentar lagi pasti perutku akan membesar. Bajuku yang biasanya tidak akan muat. Oh iya, baiklah. Beli saja sebanyak mungkin. Mereka pun masuk ke salah satu toko perlengkapan wanita ternama. Selamat datang Bapak, Ibu, mau cari apa? Baju hamil Kak? Oh iya mari silahkan. Karyawan tersebut melayani Fatin dan Zaki. Zahira ingin membeli pakaian dalam, tapi ia malu. Tania tunggu di sini dulu ya sana omnya. Mama mau ke sebelah sana. Oke Ma. Zahira pun pergi ke bagian pakaian dalam. Ada seorang karyawan yang melayaninya. Cari apa Bu? Mbak saya mau bra ukuran 38 dan celana dalamnya ukuran L yang bahannya adem ya. Sebelah sini Bu, bisa dipilih model dan warnanya. Arya dan Tania sedang bercanda. Tania, kamu tidak mau beli sesuatu? Tanya Om Arya. Apa ya? Fania sedang berpikir seraya menunjuk jarinya ke kepala. Tiba-tiba ia melihat celana dalam model shot bergambar Hello Kitty yang terpajang di manekin bagian atas. Om, celana itu lucu deh. Ayo coba kita lihat ke sana. Arya menggandeng tangan Fania. Mbak bisa lihat celana yang itu? Itu ukuran berapa ya? Baik Pak, tunggu sebentar. Itu ada ukuran dari 0 sampai 20. Fania, kamu ukuran berapa? Nggak tahu, mana yang tahu? Fania menoleh ke samping mencari mamanya. Itu Mama. Fania pun memanggil mamanya. Sontak Zahira menghampiri Fania dan Arya. Ia lupa saat ini di tangannya sedang memegang pakaian dalam. Ia lupa mengambil ke kasur. Ma, celanaku ukuran berapa? Ukuran 7 Mbak, ada. Ada Bu, sebentar. Arya mengambilkan ke kasur untuk Zahira. Taruh sini dulu belanjaanmu. Dengan santai Zahira menaruhnya. Arya membawakan ke kasurnya. Tidak sengaja ia melihat barang yang ditaruh Zahira di dalam ke kasur. Terlihat ukuran bra yang terpampang di depan matanya. Alamak, ini sih menggoda iman. Batin Arya. Zahira sedang memilihkan celana untuk Fania. Akhirnya dapat dia potong sesuai pilihan Fania. Maaf. Sini biar aku yang bawa ke kasurnya. Zahira menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia sangat malu saat menyadarinya. Tidak apa, biar aku saja yang bawa. Jangan sini biar aku saja. Saat berebut ke kasur, tangan mereka bersentuhan. Fania yang melihatnya pun menutup mulutnya menahan tawa. Om, Mama, jangan rebutan. Diliatin tuh. Sontak keduanya melepas tangannya, dan ke kasur tersebut jatuh. Arya dan Zahira sama-sama berjongkok memilih barang yang jatuh. Stop. Biar aku saja yang mengambilnya. Ujar Zahira, panik. Mukanya merah bak kepiting rebus. Arya pun mengurungkan niatnya. Ia hanya melihat Zahira yang kalang kabut memilih pakaian dalamnya. Aku lebih suka kamu mood galak begini. Lirih Arya, seraya tersenyum. Hah? Tidak apa-apa. Ayo Ma, segera ke Kadir. Tuh Mami sama Papi sudah selesai belanjanya. Setelah membayar barang belanjaannya, mereka lanjut untuk cari makan. Saat ini mereka masuk ke salah satu makanan siap saji yang sedang viral saat ini. Semua itu atas permintaan Fatin. Jadi mereka harus rela menunggu antrian. Biar aku yang ngantri, ujar Arya. Yang lain mencari tempat duduk. Setelah menunggu selama 10 menit, akhirnya pesanan mereka datang. Fania makan dengan lahap. Arya mengelap pinggir mulut Fania yang belepotan. Gadis kecil Om, makannya pelan dong. Zahira tersenyum di dalam hati melihat perhatian Arya kepada putrinya. Hehe, habisnya enak Om. Jarang-jarang kan kita makan di luar seperti ini. Mama kan jarang mau diajak keluar. Om mau kan sering-sering ajak Fania makan ini? Uhuk.
Zahira tersedak saus keju yang dimakannya. Sontak Arya yang duduk berhadapan dengannya menyodorkan minuman-minuman kepada Zahira. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mama, aku kebelet pipis. Fania, sama Mami juga. Ayo bareng sana Mami. Ajak Fatin. Aku akan mengantarkan kalian, jadi sini ramai. Kita tidak tahu kejahatan apa yang sedang mengintai. Sahut Zaki. Tuh tunggu. Zahira berdiri. Kamu di sini saja sama Arya, ujar Zaki. Zahira pun duduk kembali. Tinggal mereka berdua saat ini. Zahira memainkan sedotan dan menyedot kembali air minumnya untuk menghilangkan kecanggungan. Arya meliriknya dan membuka pembicaraan. Mama Fania. Iya. Itu, ada saus yang nempel di bibirmu. Hah, masa sih? Zahira mengambil tisu dan mengelapnya. Ternyata benar kata Arya. Arya menahan senyumnya. Mama Fania, boleh aku tanya sesuatu? Apa? Fania mendongak. Saat ini pandangan mereka bertemu. Apakah kamu punya peta? Aku baru saja tersesat di matamu. Zahira berpikir sejenak lalu menahan senyumnya. Tentu saja kata-kata itu refleks keluar dari mulut Arya. Arya mewarisi ketengilan abinya dan opanya. Cukup lama mereka bertiga meninggalkan Arya dan Zahira berdua. Arya berusaha untuk mencairkan suasana. Mereka berdua pergi ke musola untuk salat asyar. Setelah itu, akhirnya Zahira pun menghubungi Fatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak, kalian di mana? Astagfirullah, kami lupa kalau bareng kalian juga. Ini kami menuju pulang ke rumah. Sementara Zaki dan Fania menahan tawa. Lah, terus kita gimana? Kalian naik taksi saja dulu ya. Macet banget yang mau balik lagi. Dah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mendadak muka Zahira cemberut. Mama Fania, ada apa? Mereka meninggalkan kita. Hah? Yang benar saja? Iya, kita disuruh naik taksi. Ucap Zahira dengan lesu. Niat sekali mereka membiarkan kami berdua. Batin Arya. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Ayo kita pulang. Ajak Arya. Iya. Tapi ini ada film bagus sekarang. Maukah kamu menemaniku nonton? Film apa? Horor. Hah? Ayolah. Please. Soalnya jarang-jarang aku bisa nonton bioskop. Hidupku selalu sibuk dengan kerja. Arya memelas. Baiklah. Di dalam hati Arya tersenyum. Akhirnya ia bisa menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Arya membawakan barang belanjaan Zahira dan Fatin. Mereka pun pergi ke studio 21 untuk membeli tiket. Arya memilih posisi kursi di bagian tengah atas. Mereka pun membeli minuman dan popcorn. 10 menit kemudian bioskop akan diputar. Mereka masuk ke studio nomor 2. Ternyata kali ini penontonnya hanya sedikit. Mungkin karena masih jam kerja dan hari efektif. Studio tersebut hanya dipenuhi sekitar 20 orang. Banyak kursi yang kosong. Bioskop pun diputar. Awalnya mereka masih santai menontonnya. Lama-lama terjadi ketegangan karena hantunya yang menyeramkan. Bahkan Zahira tidak sengaja mencengkeram tangan Arya yang bertengger di pegangan kursinya. Arya menjadi tegang juga, karena sebenarnya ia tidak pernah menyentuh tangan perempuan selain mahramnya. Abinya selalu memperingatkan ia tentang dosa dan kemudaratan. Maafkan aku ya Allah, maaf Abi, ini darurat. Hehe. Arya menoleh ke samping. Nampak wajah Zahira yang tegang dan sesekali menutup matanya. Aku bersedia melindungimu setiap saat. Ucap Arya lirih, namun masih bisa didengar Zahira. Zahira pun menoleh. Pandangan mereka bertemu. Zahira baru sadar kalau tangannya saat ini mencengkeram tangan Arya. Kebetulan di kursi barisan mereka tidak ada orang. Maaf tidak sengaja. Tanganmu jadi luka. Zahira melihat tangan Arya. Iya perih. Ternyata kuku Zahira sedikit menggores kulit tangan Arya. Zahira mentiup-tiup tangan Arya. Nggak apa-apa meski luka banyak sekalipun, asal kamu yang mengobati. Sontak Zahira menghempaskan tangan Arya. Au, sakit ini. Maaf. Sengaja kan barusan? Kamu sih nyebelin. Nyebelin apa ngangenin? Astagfirullah. Hah, sudahlah. Arya tersenyum menanggapinya. Mereka lanjut nonton film. Setelah 20 menit kemudian, film pun berakhir.
Mereka pun keluar dari studio. Setelah ini mau kemana lagi? Kita pulang saja. Kalau ke Kuah saja gimana? Zahira geleng-geleng kepala lalu berjalan mendahului Arya. Saat akan keluar dari mall, mereka berpapasan dengan Desi dan pacarnya. Wah. Rupanya ada yang katanya susah untuk melupakan almarhum suaminya, tapi sepertinya berniat menikah lagi. Bagus itu, biar ketahuan kalau memang senang ditinggal mati. Zahira tidak menggubris sindiran Desi. Siapa sayang? Tanya pacar Desi. Mantan kakak iparku. Sepertinya dia sedang bersenang-senang dengan pacar barunya. Desi, jaga mulutmu. Ups, kenapa dengan mulutku? Salah ya. Mama Vania, jangan dengarkan orang yang toksik. Ayo kita pulang saja. Desi kesal dan menghentakkan kakinya. Dalam hati Zahira pun sedikit terusik. Kata-kata adik iparnya yang pedas mengalahkan level ayam ricis yang ia makan tadi. Zahira dan Arya pun keluar dari mall menunggu taksi. Tidak lama kemudian mereka mendapatkan taksi. Arya membukakan pintu taksi untuk Zahira. Setelah Zahira masuk, Arya pun menyusulnya. Taksi pun mulai melakukan dengan kecepatan sedang. Zahira menoleh ke samping, melihat pemandangan di luar sana. Saat di pertengahan jalan, ada kecelakaan mobil dan truk yang membuat perjalanan mereka menjadi macet. Terlihat bagian depan mobil ringsek, dan ada satu korban jiwa yang dilarikan ke rumah sakit. Melihat hal tersebut, Zahira langsung panik dan berkeringat dingin. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Zahira pun menangis sesegukan. Hei, Mama Vania, kamu kenapa? Takut. Aku takut. Kasihan orang itu. Bagaimana kalau dia meninggal? Arya bingung mau bertindak bagaimana. Ia tidak mungkin memeluk Zahira. Akhirnya ia hanya bisa mengusap punggung Zahira. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Jangan menangis. Ini adalah musibah dari Allah. Sebagai manusia kita harus lebih berhati-hati. Lihatlah, kita sudah melewatinya. Zahira membuka tangannya dan mengusap air matanya. Benar kata Arya, taksi mereka sudah melaju ke depan. Zahira hendak menoleh ke belakang namun Arya melarangnya. Saat ini Zahira hanya menunduk saja. Akhirnya mereka sampai di rumah. Setelah membayar taksinya, mereka pun masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kakak dan yang lain, Bu? Mereka salat maghrib. Kalau begitu saya juga mau salat dulu. Zahira meninggalkan Arya dan ibunya. Tante, saya juga mau salat dulu. Ah iya Kak Arya. Setelah kepergian mereka berdua, Bu Wardah tersenyum. Waktunya makan malam. Fatin membantu Bibi menyiapkan makanan malam di meja makan. Tidak lama kemudian Zahira pun datang menghampiri Fatin. Ba. Iya, hehe. Mama Vania, belanjaanku ada di kamu ya? Iya, ada di kamar, Ba. Oh, iya, terima kasih sudah dibawakan. Sama-sama. Mereka pun makan bersama dengan santai dan nikmat. Setelah makan bersama, mereka berkumpul di ruang keluarga. Kecuali Bu Wardah yang langsung masuk ke kamarnya karena sudah mengantuk. Fatin masih pergi ke kamar mandi karena sakit perut. Om ganteng, besok aku punya tugas di sekolah. Tugas apa? Menyebutkan Asmaul Husna pakai lagu. Wah, bagus itu. Ayo sini, Om mau menyimaknya. Keduanya duduk agak menjauh dari yang lain. Vania pun mulai membaca Asmaul Husna. Kamu lihat itu anakmu? Zahira, Arya sangat perhatian dengan Vania. Dia sosok lelaki yang sangat mengayomi. Ujar Zaki. Iya, Vania sangat menyukainya. Lalu kamu? Hah, maksudnya gimana? Apa kamu tidak menyukai Arya? Apaan sih, Kak? Kamu bukan anak kecil lagi. Kamu sudah menjadi seorang ibu. Aku tidak perlu mengingatkanmu tentang baik dan buruk. Tapi kalau kamu masih mau mendengarkan aku, dengarkan baik-baik. Melihat wajah kakaknya yang serius, Zahira pun sedikit ciut. Karena sebenarnya lebih segan kepada kakaknya ketimbang almarhum ayahnya. Iya Kak, apa yang mau kakak katakan? Soal tadi di mall, aku minta maaf. Aku memang sengaja meninggalkanmu dengan Arya. Aku yakin kamu pasti mengerti dengan tindakan Arya. Dia sedang berusaha mendekatimu. Arya laki-laki yang baik. Jarang ada seorang perjaka yang mau dengan seorang janda yang memiliki anak. Arya bukan hanya menyukaimu, tapi juga Vania. Itu poin utamanya. Kamu memang harus mendapatkan seorang pendamping yang bukan hanya bisa menerimamu, tapi juga Vania.
Zahira hanya bisa menunduk dan mencengkram tangannya sendiri. Fania masih butuh orang tua yang lengkap. Jangan egois, pikirkan baik-baik.